Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Suhaila dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2B. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Asrwari Misda, MA. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan dua materi. Baiklah, saya akan memulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang pendidikan sebagai kapital. Pengertian kapital, secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya dari bahasa Latin yang berarti kepala, adapun artinya dipahami pada abad ke-13 adalah dana, persediaan barang sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman. Dalam tulisan ini, kapital tidak diterjemahkan sebagai modal seperti kelaziman yang dilakukan oleh banyak orang. Adapun macam-macam pendidikan sebagai kapital, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial di sini yaitu dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai hubungan atau tujuan individual dan kelompok secara efisien dan efektif. Kedua, pendidikan sebagai kapital budaya, yaitu memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penafsiran nilai. Ketiga, pendidikan sebagai kapital manusia, yaitu proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu pendidikan sebagai kapital simbolik. Dalam pandangan Bourdieu, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan. Baiklah, itu tadi materi yang pertama tentang pendidikan sebagai kapital. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu tentang teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Ada 3 teori pendekatan dalam sosiologi tentang ruang kelas. Yang pertama, pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi memberikan perhatian yang khusus terhadap pengamatan pada metode pengajaran dalam pengelola ruang kelas yang efisien, antara lain yaitu perilaku dominatif, gaya kepemimpinan guru, dan pola hubungan guru dan murid. Kedua, pendekatan radikal. Salah satu teori yang terpenting yaitu teori pelabelan. Dalam pendekatan ini, teori pelabelan memberikan penekanan pada signifikansi label, nama atau reputasi yang diberikan pada diri sendiri seseorang. Ketiga, pendekatan interpretatif. Sebagai definisi situasi, suatu stimulus atau rangsangan tidak langsung digunakan dengan tanggapan respon, tetapi melalui suatu proses yang dikenal sebagai definisi situasi. Pembahasan selanjutnya tentang konsep kelas. Konsep kelas pada dasarnya dapat ditafsirkan secara berbeda dari berbagai pendekatan teoritis dalam ilmu sosial atau sosiologi. Max Weber misalnya
membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas berdasarkan tingkat penghasilannya. Sedangkan teori Talcott Parsons mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengakui adanya kelas, tetapi ia hanya mengakui adanya golongan dalam suatu masyarakat yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Adapun materi selanjutnya yaitu pembagian konsep kelas. Pertama, kelas sebagai sistem sosial. Ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang saling fungsional antara satu sama lain, yaitu guru, murid, dan manajemen sekolah. Kedua, kelas sebagai sistem interaksi. Sebagai sekumpulan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain. 3. Kelas sebagai sistem pertukaran. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran dianalisis berdasarkan teori pertukaran. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang dua materi yang saya sudah jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.